teman-teman Undiksa semuanya, saya admin kabar Undiksa. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang program bantuan UKT mahasiswa tahun 2020 yang telah diumumkan oleh BEM-REMA ya. Untuk bagi teman-teman yang ingin mengajukannya bisa lihat postingan BEM-REMA di Instagramnya ya. Oke, sebelum itu kita bahas dulu terkait dengan audiensi yang telah dilakukan. Nah, jadi BEM-REMA menyebarkan kuesioner kepada seluruh mahasiswa Undiksa untuk menyerap aspirasi dari teman-teman semua gitu. Nah, berdasarkan aspirasi tersebut disimpulkan ada tiga topik bahasan yang akan disampaikan saat audiensi. Nah, berdasarkan kajian yang telah dibuat dan yang saya baca, ada tiga tuntutan yang akan disampaikan ke pihak jajaran rektorat. Yang pertama adalah tentang UKT, baik itu penurunan UKT maupun pelonggaran pembayaran UKT, bahkan penghapusan UKT. Nah, yang kedua adalah tentang kuota dan provider. Yang ketiga adalah proses pembelajaran daringnya. Nah, itu yang saya baca berdasarkan kajian ya, berdasarkan kajian. Bisa cek kok di kajian BEM-REMA, seperti itu. Nah, berdasarkan tiga tuntutan itu telah dilakukan audiensi dengan pihak jajaran rektorat. Nah, baik itu Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Dan juga ada perwakilan dari BEM-REMA tersendiri itu. Nah, berdasarkan hasil hasil audiensi, nah yang sudah disiarkan langsung di IG BEM-REMA, teman-teman bisa tonton kembali di save di IGTV-nya BEM-REMA gitu. Bisa kembali mengecek kebenarannya gitu. Bisa silahkan karena audiensi tersebut bersifat terbuka ya, semua bisa melihat, mendengarkan dan mencermati apa yang disampaikan dari BEM-REMA maupun dari pihak jajaran rektorat, seperti itu. Nah, berdasarkan audiensi tersebut yang panjang itu didapat tiga kesepakatan. Nah, tiga kesepakatan itu yang pertama adalah tentang UKT. Jadi mahasiswa bisa mengajukan permohonan penurunan UKT namun mengikuti persyaratan tertentu, ada ketentuannya, ada pun juga indikator lainnya gitu. Nah, banyak komentar yang ada di IG di IG Kabar Undiksa, ada yang bilang, "Min, ini tidak adil" gitu. Ada yang bilang, "Masa cuma golongan tertentu saja yang bisa mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan golongan ini tidak dapat bantuan penurunan UKT." Padahal imbas dari pandemi ini kan seluruhnya, bukan golongan A, golongan B, golongan C gitu. Ada yang bilang seperti ya, admin nggak bisa jawab gitu ya, nggak bisa ya, memang kayak gitu ya, memang ketentuannya seperti itu ya, jadi mau gimana lagi gitu. Admin nggak berani komentar terlalu jauh, takutnya memperkeruh suasana. Biarkan pihak-pihak berwajib yang pihak-pihak yang memang memiliki kewajiban untuk menjawab itu yang menjawab, baik itu dari BEM-REMA, baik itu dari pihak jajaran rektorat, seperti itu. Nah, admin hanya menginformasikan saja terkait dengan informasi yang admin dapatkan, baik itu dari BEM-REMA, baik itu dari pihak kemahasiswaan dan sebagainya gitu. Terus yang kedua tentang provider dan kuota. Nah, jadi kesepakatannya itu akan ditambahkan providernya. Nah, selain dari Telkomsel akan ditambahkan provider lain. Nah, terkait dengan besaran kuota apakah sama ataupun ditambahkan? Nah, admin belum tahu karena di kajian tersebut, di hasil kesepakatan tersebut tidak ada penambahan kuota. Kata-katanya itu tidak ada penambahan kuota, tetapi ada penambahan provider, seperti itu.
Nah, tapi kalau misalnya pernyataan admin salah, bisa tanyakan kembali ke BEM-REMA ataupun ke pihak kemahasiswaan. Atau baca lagi lah hasil kajian, hasil audiensi dari BEM-REMA dengan jajaran rektorat. Nah, yang admin baca sih seperti itu, tidak ada bukan tidak ada ya, mungkin belum jelas. Menurut admin belum jelas apakah ada penambahan kuota ataupun tidak. Gitu. Yang ketiga adalah tentang proses pembelajaran daringnya. Nah, itu nanti kesepakatannya adalah pihak rektorat akan mengeluarkan surat untuk para dosen. Itu agar proses pembelajarannya seragam lah gitu. Dan tidak memberatkan. Dari kata Pak Rektor ya, saya sudah menyampaikan bahwa kepada dosen bahwa tidak boleh memberatkan mahasiswa, gitu sih kata Pak Rektor. Nah, nggak tahu sih pelaksanaannya gimana, kan kita yang mengalami, mahasiswa mengalami gitu. Sesak napas gitu ya. Oke, jadi itu kesepakatan dari BEM-REMA ya sama pihak nasional. Bukan BEM-REMA aja sih sebenarnya, karena itu aspirasi kita gitu, aspirasi mahasiswa. Jadi itu kesepakatan kita bersama. Nah, yang paling penting adalah sekarang adalah ada info tentang program bantuan UKT mahasiswa tahun 2020 yang sudah diinfokan kemarin oleh BEM-REMA di Instagramnya. Nah, berdasarkan itu juga sudah dicantumkan link suratnya ya, surat keterangannya sama lampirannya juga ada di sana. Nah, bagi teman-teman yang malas membaca, atau nggak ada kuota untuk download itu, ya admin akan bacakan dan juga sekaligus akan membahas ketentuan-ketentuannya itu. Nah, program bantuan UKT mahasiswa tahun 2020 ini merujuk pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud nomor 0645 garing J5 garing BP garing 2020 tentang kuota kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah dan UKT atau SPP tahun 2020. Nah, jadi program bantuan UKT mahasiswa tahun 2020 ini merujuk pada kuota yang telah disediakan oleh pemerintah terkait dengan KIP kuliah tahun 2020. Nah, besarannya pun beda-beda. Maksudnya kuotanya itu beda-beda setiap perguruan tinggi. Untuk di Undiksa sendiri itu sudah ada telah ada kuotanya gitu. Nah, setiap fakultas beda-beda lagi kuotanya gitu. Karena apa? Merujuk pada banyaknya atau jumlah mahasiswa di setiap fakultas. Contohnya IFP kan banyak mahasiswanya itu. Nah, jadi kuotanya lebih banyak. Itu. Kalau misalnya di kedokteran misalnya di semester 7 kan dikit tuh mahasiswanya, nggak ada mahasiswa semester 7 di kedokteran, jadi kuotanya nggak ada gitu. Nah, itu berdasarkan jumlah mahasiswa di setiap fakultas di masing-masing semesternya gitu. Oke, terus yang kedua adalah mahasiswa yang berminat itu mengajukan permohonan tertulis sesuai dengan lampiran yang telah disediakan di bawah surat ini gitu. Yang selanjutnya adalah wakil dekan 3, ini tugasnya menyeleksi. Jadi teman-teman yang melakukan permohonan beasiswa, permohonan bantuan UKT ini, yang akan menyeleksi nanti adalah WD3 di setiap fakultas. WD3 yang akan menyeleksi, mungkin nanti ada pihak BEM-REMA yang ikut mungkin memantau ataupun mengawasi, karena kemarin kan di audiensi tersebut katanya sih BEM-REMA bisa nanti ikut untuk memantau dan lain sebagainya lah, bahasa lainnya mungkin memantau atau apa gitu, atau ikut membantu menyeleksi dan agar sesuai dengan kriteria dan sesuai memang benar-benar murni lah, seperti itu. Itu ya. Selanjutnya adalah peserta yang lolos seleksi itu nanti akan diseleksi di fakultas ya, akan dikirim ke pihak kemahasiswaan paling lambat tanggal 23 Juli. Nah, itu mungkin sebelum itu ada teman-teman mahasiswa mengumpulkan ke fakultas itu mungkin sebelum tanggal
2023 atau sebelum mungkin lebih awal lagi gitu. Nah, berdasarkan itu bantuan program bantuan UKT tahun 2020 ini tentunya ada persyaratan gitu, adanya ketentuan-ketentuan yang harus teman-teman ikuti. Nah, gitu ya. Misalnya ada 4 ketentuan, saya satu yang belum Kak, satu yang belum tidak memenuhi, apakah bisa mengajukan? Admin nggak tahu gitu, coba tanya aja ke BMRMA atau Pak kemahasiswaan yang paling gini, bisa tanya ke WD3. WD3 kan dosen yang pertama kalian tahu gitu sebelum kemahasiswaan gitu. Nah, syarat yang pertama adalah mahasiswa yang orang tuanya atau penanggung biaya kuliah teman-teman itu mengalami kendala finansial karena terdampak dari pandemi COVID-19 dan tidak sanggup membayar UKT gitu. Itu yang pertama, ya poin pertamanya adalah itu ya. Poin pertamanya adalah itu. Ya. Terus UKT ini hanya diperuntukkan untuk semester, bukan hanya diperuntukkan, hanya mendapatkan permohonan bantuan UKT ini hanya untuk 1 semester tahun 2020-2021 gitu. Nah, adapun ketentuan-ketentuan dari kendala finansial ini ya akibat dampak pandemi COVID-19, yang pertama adalah diprioritaskan pada mahasiswa dari keluarga peserta PKH, program Keluarga Harapan, dan atau keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera. Nah, kartu keluarga sejahtera kayak ini, warnanya merah ya. Terus jika misalnya tidak punya kartu KKS ataupun tidak punya kartu PKH, bisa diajukan menggunakan menggunakan pendapatan kedua orang tua. Nah, jumlah dari pendapatan orang tua antara ibu dan bapak itu tidak lebih dari 4 juta. Nah, maksimalnya 4 juta. Atau kalau dibagi menjadi per masing-masing anggota keluarga, itu maksimalnya 750 per anggota keluarga gitu. Nah, itu nanti dibuktikan dengan surat keterangan gitu, baik itu dari pihak desa maupun pihak-pihak yang memang yang memang mengeluarkan surat itu, seperti itu. Nah, yang kedua adalah mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orang tuanya atau penanggung biaya kuliahnya itu mengalami kendala finansial. Nanti itu bisa teman-teman minta dibuat di kepala desa ataupun surat-surat lainnya ya gitu. Yang ketiga adalah mahasiswa yang orang tua atau walinya bukan sebagai ASN, Polri, BUMN, BUMD atau lembaga negara. Nah, termasuk juga kayaknya PNS ya. PNS, ASN itu sama PNS beda ya. Ya beda lah mungkin. Nah, atau lembaga negara. Nah, mengapa ini bisa bisa dikesampingkan? Istilahnya mahasiswa orang tuanya itu bukan sebagai lembaga negara, sebagai pekerja dari lembaga negara. Nah, itu yang admin belum tahu gitu. Admin yang nggak berani jawab lah itu ya. Karena apa? Admin bukan siapa-siapa, jadi hanya menyebarkan informasi saja. Jadi takutlah nanti salah memberikan jawaban, yang ada admin dibilang provokasi gitu. Ya lebih baiknya tanyakan aja yang pihak-pihak yang teman-teman bisa percaya, baik itu WD3 dan lain sebagainya, kemahasiswaan boleh. Nah, syarat yang kedua adalah mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh program bidik misi atau program beasiswa lainnya. Oke. Mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa bidik misi, PPA, rektor, BI, apalagi beasiswa, dan banyak sekali beasiswa yang ada di Uniksa. Kalau teman-teman sudah dapat itu, ya jangan ikut ini lagi gitu. Kasih yang belum, sadar diri kita gitu. Oke. Ya walaupun kita dapat beasiswa bidik misi, orang tua kita juga ikut terkena imbas terkait dengan pandemi ini. Ya paling tidak sudah ada yang meringankan orang tua karena kita sudah dapat beasiswa itu.
sedangkan orang lain yang belum dapat beasiswa dan orang tuanya juga kendala itu finansial, kan lebih parah lagi gitu. Ya. Nah, yang paling penting adalah tidak sedang menerima bantuan tunai BSTPT dari pihak provinsi ataupun kabupaten yang kemarin ini. Nah, kemarin kan ada informasi, bukan informasi, kemarin kan ada pengajuan permohonan bantuan BSTPT yang dari pihak provinsi ya, provinsi yang sudah membantu gitu. Besarnya kalau nggak salah itu 1 juta, kalau nggak salah 1 juta lebih, itu kan. Nah itu sekarang nggak boleh lagi nyari ini gitu. Udah lobe gitu, bisik deh kali, bisik deh kali bantuan gitu. Nah untuk pembiayaan UKT ya, kemarin kan sudah banyak. Kemarin berapa kuotanya ya? Kalau nggak salah saya cek kemarin itu 1.200 mahasiswa yang lolos program BSTPT ini yang sudah mendapatkan bantuan dari provinsi. Nah sekarang nggak boleh lagi gitu. Tapi kalau mau ngusulin aja ya silahkan, nggak apa-apa kok. Kan nanti juga diseleksi sama WD3, sama pihak kemahasiswaan. Datanya kan ada juga di pihak kemahasiswaan ya. Itu sih. Selanjutnya adalah mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di semester 3, 5, dan 7. Ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Mahasiswa harus melengkapi data NIM dan NIK mahasiswa. Nah itu kan sudah ada ya NIM. Masa mahasiswa nggak punya NIM? Aneh. Ya, mahasiswa aktif pada semester 3, 5 untuk program diploma 3 dan 3, 5, 7 untuk program sarjana atau S1 ya. Memilih dan yang terakhir adalah berkepribadian baik berdasarkan penilaian Kaprodi. Nah ini memiliki kepribadian baik yang dinilai oleh Kaprodi gitu. Kalau kalian tidak berkepribadian baik, mungkin Kaprodinya ada dendam sama kalian, ataupun kalian ada masalah dengan Kaprodinya. Waduh, gawat. Ya nanti silakan aturlah gimana gininya. Kalau misalnya memang memang benar bahwa finansial orang tua ada kendala, terus memang nggak bisa memenuhi memenuhi pembayaran UKT dan sebagainya, pasti Kaprodi itu ya namanya juga dosen ya yang membantu mahasiswa, pasti semua diberi nilai bagus untuk kepribadian. Nggak mungkin mahasiswa Undiksa itu kepribadiannya bagus-bagus lah yang saya tahu. Oke. Nah yang kedua adalah selanjutnya bentuk bantuan UKT mahasiswa. Jadi bantuan UKT mahasiswa ini adalah skema bantuan KIP kuliah. Jadi sudah saya sampaikan tadi, ini berdasarkan kuota KIP kuliah dari pemerintah ya, yang memberikan bantuan pembiayaan UKT dan diberikan kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi COVID-19. Bantuan UKT ini hanya diberikan untuk pembayaran UKT 1 semester ya, cuma satu semester saja gitu. Ini tahun akademik 2020-2021. Terus bantuan UKT yang diberikan istilahnya maksimal itu 2.400.000. Ini sama seperti bidik misi, sama persis. Persyaratannya sama persis. Gitu ya. Terus ini yang paling penting adalah prosedur seleksinya. Nah, setelah kita mengumpulkan bla 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 bla, mengumpulkan persyaratannya, terus gimana cara seleksinya? Apakah itu transparan ataupun tertutup ataupun gimana? Ya hanya Tuhan yang tahu. Nah ini prosedur seleksinya. Yang pertama adalah mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis ditunjuk kepada rektor ataupun wakil rektor ya, wakil rektor 3. Adapun surat permohonan tersebut melampirkan pindaian asli surat keterangan dari tempatnya bekerja, atau bisa juga mencari di lurah atau kepala desa bagi mahasiswa yang orang tua atau penanggung biaya kuliahnya itu mengalami dampak pandemi COVID-19 gitu. Terus melampirkan fotokopi kartu peserta program keluarga harapan yang tadi, fotokopi PKH, kartu PKH, dan atau yang punya KKS, kartu keluarga sejahtera, bisa fotokopi ya. Terus juga melampirkan slip gaji atau bukti
bukti penghasilan yang disahkan ke kepala desa ya. Terus melampirkan fotokopi rekening listrik bulan terakhir. Nah itu per bulannya biasanya bayar berapa saja sih untuk rekening listriknya gitu. Nah bagi yang pakai listrik bersama ya, bisa melampirkan surat keterangan dari kepala desa. Atau kalau misalnya pulsa, kan pakai pulsa, ada pulsa itu uh, apa ya, biasanya per bulan tuh berapa bayar, berapa beli pulsa untuk listrik. Nah itu nanti cari surat keterangannya di desa, mengetahui kepala desa gitulah. Surat pernyataan dari pemohon dan diketahui oleh Wadek 3 tentang tidak sedang menerima beasiswa. Nah, diketahui. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah dapat beasiswa, saya sarankan jangan lagi nyari ini gitu. Coba-coba, apalagi coba dan benar-benar ngalih bantuannya nawang lolos gitu. Nah, janganlah itu. Harga diri, bro, gitu ya. Jangan. Nanti juga kita nyari surat keterangan dari wakil dekan 3 gitu. Terus melampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Nah kan udah punya KTP, udah punya kartu keluarga, udah punya, kecuali kalian dicoret dari kakak mungkin nggak punya kartu keluarga. Yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah nilai kepribadian dari ketua program studi. Nah itu yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nanti kaprodinya akan menilai kepribadian teman-teman. Nah, kan di sini sudah ada ketentuannya, apakah kalian baik, rajin, disiplin, dan lain sebagainya. Itu ada kriterianya ya. Permohonan beserta berkas dilampirkan stok map. Nah, jadi semua berkas yang sudah terlampir itu ditaruh di dalam stok map ya. Tulisnya di depan adalah tentang permohonan bantuan UKT tahun 2020, nama, NIM, dan program studi dan fakultas ya. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang belum jelas bisa tanyakan ke wakil dekan 3 ataupun pihak kemahasiswaan gitu ya. Karena di sini tidak ada BEMREMA, jangan nanya ke BEMREMA, tanya ke kemahasiswaan Uniksa atau wakil dekan 3 di masing-masing fakultas. Nah, yang terakhir, yang paling penting sekali, kalian adalah mahasiswa Uniksa, bukan mahasiswa lain ya. Nah, jadi itu, kalau masih belum jelas tentang video ini, download lah, bacalah pokoknya info bantuan UKT yang sudah disebar sama BEMREMA itu. Download tuh di linknya, link di bawah ini ya, link di bawah ini, bit.ly / garing / nah ini ya, di bawah ini itu ya. Kalau tidak dan jangan lupa follow Instagram Kabar Uniksa untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, yang lebih aktual, dan tentunya no hoax ya, nggak ada hoax itu. Karena dari Kabar Uniksa menyampaikan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, baik itu dari pihak kemahasiswaan ya, dari pihak kemahasiswaan ataupun dari sumber-sumber yang memang bisa dipercaya gitu. Kalau misalnya ada hoax ya, komen aja komentar ini hoax min gitu, tolong dihapus atau tolong dikaji lagi informasinya, silahkan. Oke. Dan kalau misalnya ada hal yang belum jelas, tulis di kolom komentar, siapa tahu nanti admin bisa tanyakan ke pihak kemahasiswaan ya. Sekian dulu dari video ini, semoga bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan info tentang program bantuan UKT.